Jadi ini adalah hari kedua saya di Computex Taiwan dan sekarang kita lagi ada di booth-nya MSI. Dan kebetulan MSI sekarang lagi 20 tahun ya anniversary untuk laptopnya. Jadi kalau kita masuk ke booth-nya langsung disambut dengan neon 20 anniversary laptops kayak gini. Ada apa aja laptop yang menarik dari MSI di tahun 2024? Ayo kita lihat-lihat. Ini ada versi Fallout 4 yang limited edition. Tapi sebenarnya secara jeroan sama, bedanya cuma di eksterior aja. Nah, yang beda itu ini nih. Ini yang bakalan jadi claw terbaru, tapi dia masih di dalam akrilik kayak gini karena dia belum di launching. Jadi ini namanya adalah Claw 8 AI Plus. Jadi dia bakalan pakai prosesor Intel Core Ultra terbaru yang kode namanya itu Lunar Lake ya. Terus ya seperti biasa dia pakai Windows 11 Home dan ada kata AI Plus yang berarti memang Lunar Lake ini kan seperti yang kita tahu dia punya 48 tops. Terus untuk layarnya dia pakai Full HD dengan 120 refresh rate, ada VRR, touchscreen 100% sRGB, punya 500 nits. Sayangnya dia masih pakai IPS ya, belum pakai layar OLED. Memang kalau kita ngomongin CPU sekarang itu udah nggak zamannya kayak berapa gigahertz, tapi sekarang itu udah berapa tops, berapa trillions operation per second. Jadi walaupun dia handheld gaming, tetap ada kata-kata AI plus-nya. Terus untuk coolingnya dia udah pakai cooler boost Hyperflow dengan 2 fan dan 2 pipes. Jadi mirip-mirip kayak laptop ya. Target largest battery 80 Wh. Ini mirip sama punyanya kompetitor kalau 80 Wh. Tapi ini ada kata optional. Jadi nanti kita lihat kayak gimana. Terus dia diklaim punya ergonomic design, advanced Hall effect joystick, ada triggernya juga, dan ada software MSI Center M. Oh ya, ini dia lebih besar yang MSI Claw 8 Plus dibandingkan MSI Claw yang biasa ya. Dan ini ada Steels A16 AI Plus yang dia udah pakai Ryzen AI 9 HX370 yang bisa dibilang ini seri mentoknya Ryzen lah ya karena udah AI 9. Terus bedanya dengan kompetitornya sih MSI biasanya ada di sistem cooling ya, karena sistem coolingnya MSI itu kalau kita bongkar termasuk vendor yang paling niat untuk bikin sistem cooling. Terus karena Stealth 16 jadi layarnya ini 16 inch, aspek rasionya 16:10 seperti biasa, terus refresh rate-nya 240 Hz. Sayangnya layarnya masih IPS ya, belum pakai layar OLED di seri Stealth ini. Untuk GPU-nya dia up to RTX 4070 8GB GDDR6 dan dia udah pre-install sama Studio Driver. Jadi Nvidia itu kan ada 2 driver ya. Ada Game Ready Driver dan Studio Driver. Kalau untuk desain laptopnya sih masih mirip-mirip ya kayak tahun lalu, tapi nggak fingerprint. Terus keyboardnya juga masih seri stealth banget. Ada shortcut Copilot di sini. Wah, kalau belakangnya sih masih lumayan nempel ya. Ini bukan tangan saya BTW. Tuh, ya. Tapi kalau untuk bagian armnya nggak terlalu. Terus di bagian sini ada fingerprint. Tapi seperti biasa untuk seri stealth ini kita coba tuh seperti biasa. Apakah dia bisa dibuka dengan satu tangan? Set, bisa ya. Gila. Webcamnya oke banget guys. Bentar kita coba lihat untuk resolusinya. Dia di 1080p ya, 30 fps. Tapi kameranya oke banget sih. Karena untuk kit jambulnya ini lumayan besar. Harusnya sih dia juga punya kayak semacam Face ID recognition ya selain fingerprint. Tapi kita coba lihat deh, ada nggak ya? Wah, ada juga. Kalau yang ini seri Prestige ya. Seri Prestige itu seri bisnisnya MSI. Jadi MSI itu ada Summit, ada Prestige. Nah, sebelah itu Summit, tapi nanti kita antri dulu, kita bahas yang Prestige dulu. Ini dia pakai AMD, tapi bukan AMD yang HX370 ya. Dia pakainya 365, jadi di bawahnya dikit lah. Terus untuk GPU-nya, dia pakainya AMD Radeon 870M Graphic. M itu berarti mobile. Untuk desainnya, karena di seri Prestige ya, desainnya gak gaming look ya, dengan warna everlasting grey kayak gini. Seperti biasa tuh, kita coba buka dengan satu tangan ya. Harusnya laptop bisnis itu malah bisanya dibuka dengan satu tangan. Harusnya bisa dibuka dengan satu tangan. Wede, aman. Dan kalau misalkan dibuka, kalau kalian lihat keyboardnya ini ikut ngangkat sekitar 15 derajat untuk pengalaman ngetik ergonomik yang ngetiknya biar lebih baik. Tapi kalau kita ngomongin bobot, wah jelas lebih enteng si Prestige dan dia juga lebih tipis. Terus untuk Prestige dia nggak ada logo naganya, jadi logonya ya logo MSI yang di
abstrak elegan kayak gini. Sekarang kita move ke yang Summit. Yang Summit ini sebenarnya mirip sama yang Prestige ya, sama-sama 16 in AI Plus, prosesornya pun juga sama. Dia pakai AMD Ryzen AI9 365 dengan 10 core, 20 thread, bedanya di layar. Jadi kalau MSI Summit itu dia udah touchscreen dan dia juga udah support sama MSI Pen Gen 2 yang punya 4096 pressure sensitivity. Dan untuk refresh rate-nya, walaupun dia bukan laptop gaming ya, tapi dia punya refresh rate 160 Hz. Tapi seperti biasa, kita buka dengan satu tangan. Set, aman juga ya. Wah, ini ada Beats 20 Anniversary Laptop Edition. Jadi ini adalah laptop versi ulang tahunnya MSI ya. Kalau kita lihat ya, laptop ini dari atas kayak biasa aja. Tuh ya. Kayak ya rider pada umumnya, warnanya hitam. Tapi kalau kita lihat aksen-aksen ini gila sih. Tuh kalian lihat nih. Di bagian exhaust-nya itu dikasih exhaust warna golden ya. Lumayan panas. Panas. Tembaga. Iya, tembaga gitu ya, warna-warna gold, warna-warna tembaga, terus di sini juga dikasih aksen merah. Tapi ini gede banget sih, ini 18 inch. Masalahnya 18 inch touchpad-nya menurut saya sih ya, touchpad-nya ini kurang gede. Jadi harusnya kalau misalkan bisa dibikin lebih gede lagi sih, enak sih. Untuk prosesornya, dia ini pakai AMD Ryzen 9 7945HX 3D karena dia 18 inch dan lumayan gede ya. Jadi dia bisa memasukkan Nvidia Graphics yang paling mentok, yaitu RTX 4090 16GB GDDR6 yang udah support sama DLSS 3 dan juga jelas udah support sama AI. Dan kalau kita lihat dimensinya kan dia gede banget ya, karena memang dia harus bisa memeras power dari CPU dan GPU-nya. Kata MSI, untuk CPU, penggabungan antara CPU dan GPU itu bisa 250 watt sih. Untuk sistem coolingnya sama, dia pakai Cooler Boost 5 dengan 2 fans dan juga 6 heat pipe. Untuk Wi-Fi-nya dia udah pakai Wi-Fi 7, Bluetooth-nya Bluetooth versi 5.4. Untuk desain sih mirip-mirip ya dengan tahun lalu. Jadi logo MSI-nya ada di tengah. Di sini, ini bahan mahal nih, karena plastiknya ini plastik soft ya. Kalau ditekan-tekan kayak gini, dia soft. Terus untuk back covernya dia pakai aluminium. Ini juga plastik, tapi plastiknya ini plastik soft touch yang biasanya ada di dashboard, kayak mirip-mirip kayak di dashboard mobil gitu. Jadi feel-nya mahal. Terus di bagian belakang coba kita lihat. Wah, gila, ini niat sih bikinnya ya. Karena untuk bikin back cover kayak gini, kayak honeycomb kayak gini, itu butuh laser CNC yang lumayan mahal. Dan kenapa dibikin kayak gini? Biar angin panasnya itu bisa cepet keluar aja sih. Ini sih kalau kita lihat ya, coba kita lihat nih berapa speed GPU-nya nih. Dia punya logical pool 24 core, 32 thread. Gila. Case-nya aja L3-nya 36 MB, L2 gila ini sih kenceng banget guys. L3 case 36 MB, 32 2,1 MB. RAM-nya 64 GB, di GPU-nya 4070. Wah, ini sih kalau kalian punya laptop ini dan kalian butuh aplikasi yang CPU base banget, ini andalan. Tapi ya biasanya untuk seri rider yang bisa dibilang speknya notok jedok, kalau orang Jawa bilang ya harganya lumayan notok jedok juga. Ini ada MSI Crosshair yang sebenarnya secara garis desain, secara signature mirip-mirip. Tapi untuk yang Crosshair 17HX ini, dia memenangkan MSI Awards Winning Laptops di Red Dot Winner 2024. Desain keyboard masih mirip-mirip kayak tahun lalu ya. Jadi ada translucent di bagian WASD dan juga tombol arrow. Dan trackpad-nya sih, untuk trackpad-nya di seri gaming-nya MSI menurut saya kayak kurang lebar aja. Dan ini juga termasuk laptop yang jadi ulang tahun MSI ke-20. Nah, bedanya dengan seri Rider, ya jelas dimensi. Kalau Rider tadi 18 in, Crosshair ini ada yang 16, ada yang 17. Terus untuk GPU-nya, dia up to 4070. Jadi untuk logo MSI sih tetap sama, tapi di sini ada kayak semacam garis abstrak, sentuhan baru. Ya, minor-minor upgrade yang untuk menandakan ini seri baru menurut saya oke sih. Wah, Katana ada Intel Core i9, gila. Intel Core i9 13900H. Kita udah pernah bahas ini, jadi kita move. Ini apa nih? Cyborg 14. Masih Gen 13 dan secara garis desain pun juga sama. Tapi ini enteng sih ini Cyborg-nya. Cyborg 14. Nah, ini ada Titan 18HX juga. Pokoknya yang ada kata-kata HX itu berarti dia prosesornya udah yang notok jedok lah. Ya. Dan sama juga kayak Rider, Titan ini dia punya 18 inch, 4090 juga. Coba kita main Cyberpunk di sini. Wow, gila sih ini gambarnya ya. Dan untuk layarnya ini dia resolusinya 4K ya, 18 inch, terus juga udah SDR certified.
Dan kalau si Rider tadi kan total CPU GPU bisa 250 watt. Kalau ini 270 watt. Wah gila. Berarti lebih gila si Titan ya dibandingkan Rider tadi. Harganya pun seharusnya lebih gila si Titan berarti. Kalau logo untuk bagian belakang sih masih sama ya. MSI dengan RGB-nya, nempel fingerprintnya sama juga. Tapi di sini ada tutun warnanya, jadi ini warna putih dan agak zoom out. Kameramen kita coba lihat. Set, aman juga. Memang biasanya untuk laptop-laptop yang ukuran gede dan bongsor kayak gini aman. Jadi untuk switch-nya dia pakai Cherry dan untuk trackpad-nya ini dia nyala-nyala RGB kayak gini nih. Tapi kalau di kamera ini bakalan flickering sih. Tapi dia ada kayak semacam haptiknya gitu. Jadi kalau kita pencet klik kanan klik kiri ada kayak getar-getarnya gitu. Kalau untuk si style ini AI juga. Jadi ini yang udah pakai Lunar Lake nih. Jadi dia punya 48 tops. Baterainya 99, Wh. 18 inch juga. Kalau untuk secara spesifikasi sih mirip-mirip ya. Bedanya di prosesor aja. Kalau tadi itu pakai HX yang memang untuk kalau kalian cari performa, carinya HX. Tapi kalau kalian butuhnya AI, ya cari aja pokoknya nama laptopnya terus belakangnya AI, gitulah. Kalau untuk layar dan juga GPU sama dengan Titan dan juga Rider dia pakai RTX 4090. Terus ini juga, wow, ini stealth yang nggak terlalu gaming nih, stealth 16 AI. Tapi keyboardnya RGB sih ya. Terus ada fingerprint, tapi seperti biasa kita coba juga. Aman juga. Semuanya aman untuk kita buka dengan satu tangan sih. Terus untuk prosesor sama dengan si 18, sama-sama pakai laptop prosesor AI. Si Lunar Lake 185H AI Studio sama juga. Cuman beda dimensi aja ya. Jadi style itu ada 14, 16, sama 18. Kalau saya sih suka yang kecil-kecil kayak gini nih. Tapi kalau yang kecil dia up to-nya 4070 untuk RTX-nya. Kalau yang 16 ini 4090. Bang. Wah anjir. Anjir. Gila cepet banget nih. Ini pakai Lunar Lake nih coba. Ini tapi ini softwarenya software dari AI Artist yang sebenarnya di Computex tahun lalu udah didemokan. Tapi yang tahun ini dia lebih cepet nih. Coba apalagi tuh. Wih, gila. Porsche-nya juga warna kuning. Gila. Ya walaupun ada beberapa yang agak aneh ya. Ini sih yang keren sih. Kita jadi dikasih 3 pilihan gitu. Wah, kalau ini adalah laptopnya MSI yang collab sama AMG. Ini tahun lalu mereka officially collab-nya ya. Berarti sama sekarang berarti udah 2 tahun mereka collab. Ini udah pernah kita bahas sebelumnya. Ya mirip-mirip sama yang dulu. Bagian keyboardnya beda. Jadi di sini bukan lagi kayak tombol power, dia langsung jadi start engine. Dan untuk bootingnya pun itu booting knalpotnya AMG. Saya udah pernah coba ini dan keren sih ini ya. Ini 16 inch dengan resolusinya QHD+, 16:10, refresh rate di 240 Hz. Mirip-mirip sama Rider. Tapi bedanya kalau Rider itu pakai AMD Ryzen 9 yang HX 3D dengan 24 core 32 thread. Kalau stealth ini up to-nya pakai prosesornya Intel, yaitu Intel Core Ultra 9 prosesor 185H. Dan bagian belakangnya pun juga beda ya, karena ini adalah collapse. Jadi ada logonya MSI dan ada logonya AMG Motorsport juga. Beuh, keren sih ini. Buat kalian pecinta otomotif, tapi juga suka gaming, si AMG ini bisa menjadi ya laptop kolektor banget. Karena dia limited edition, eksklusif. Bahkan kalau kita lihat bagian atasnya ini juga ada kayak semacam karbonnya gitu ya. Beda sih. Bagian belakang coba kita lihat. Wow, bagian belakangnya masih mirip-mirip sama kayak dulu. Ada logo MSI, AMG juga. Wah, dan kalau tadi kita di booth-nya yang gaming, sekarang kita masuk ke seri-seri bisnis. Coba kita lihat apa yang menarik untuk dilihat ya. Kalau di seri-seri bisnis gini, yang ditonjolin itu biasanya ketipisannya, ketebalannya. Ketipisan, ketebalan sama aja dong. Bobotnya. Dan untuk Prestige 16 ini, dia kan 16 inch ya, tapi dia punya bobot cuma 1,5 kg. Dan yang lebih menarik lagi, biasanya laptop yang tipis kayak gini dia nggak punya port LAN. Tapi kalau kita lihat di sini, dia punya port RJ45. Jarang untuk laptop bisnis punya port RJ45 kayak gini. Full size SD card buat content creator, jadi aman. 13. Jarang ada orang yang mau pakai laptop 13 inch, tapi ada modern 13. Prosesornya ini harusnya harganya nggak terlalu mahal ya. Karena untuk prosesornya dia pakai yang 1500U, berarti ultra low power. Untuk layarnya Full HD, pakai IPS. Jadi seharusnya nanti kalau kalian butuh laptop yang kecil, modern sekarang juga ada yang versi 13 inch. Dan harusnya sih nggak terlalu mahal ya. Jadi kalau kita ngomongin modern ada 13, 14, 15. Nah, ini seri-seri kreator.
Jadi sebenarnya si Creator Pro X18 ini mirip sama Rider, tapi bedanya dia di GPU. Kalau GPU-nya Rider itu pakai 4090, dia pakainya RTX 5000 ada laptop GPU. Jadi GPU yang memang digunakan untuk desain. Terus layarnya untuk seri-seri kreator kayak gini pasti layar yang bisa dibilang notok jedok lah. Dan kalau kita lihat di sini 4K mini LED 120 Hz 100% P3. Terus juga dia udah recognized by major ESV yang menggunakan engineering, 3D modeling dan juga desain. Jadi udah ada sertifikasi lah dari kayak semacam lembaga-lembaga yang kumpulan lembaganya itu 3D design, engineer kayak gitu-gitu. Jadi kalau kalian memang kerjaannya, productivity-nya di bidang itu, bisa coba lirik si Creator Pro X18 HX. Nah, kalau ini yang versi 16 inch sama 17 inch. Bedanya biasanya driver juga. Jadi kalau kita lihat nih, Beats-nya dia pakai RTX Studio ya, bukan game ready driver. Dan mirip-mirip sama MacBook sih ya untuk desainnya. Warnanya grey, warna-warna everlasting. Tapi kita coba angkat. Oh, kita belum ritual tuh. Kreator apakah bisa dibuka dengan satu tangan? Bisa semua sih. Aman. Dan ini untuk seri-seri Prestige ya. Jadi Prestige itu mulai dari 16, 14, 13. Summit kita juga udah ngebahas. Oke lah, jadi itu tadi adalah beberapa line up dari laptop-laptop baru MSI yang dipamerin di Computex 2024. Kalau kalian tanya kapan masuk ke Indonesia-nya, saya juga belum tahu ya. Kita tungguin aja. Tapi yang menarik sih, yang paling saya suka itu seri Rider-nya tadi. Itu gila kencengnya ya, karena 20 core 32 thread. Seri Rider yang X3D AMD-nya tadi. Terus beberapa laptop juga seperti biasa, ada kata AI di belakangnya. Jadi intinya sekarang di tahun 2024, karena AI ini everywhere ya. Jadi kalau kalian cari laptop, harus paham dulu apa itu TOPS, apa itu NPU, berapa, biar kalian nggak salah pilih ketika generating tadi. Tapi sih, yang paling saya suka sih itu tadi ya, AI, artisnya MSI. Itu kayak software paling cepat ketika generating image, dan gambarnya pun nggak ngawur. Di Computex tahun lalu, itu memang masih agak lelet, terus gambarnya juga banyak yang salah. Tapi tahun ini, berkat adanya prosesor yang kenceng-kenceng dari AMD dan juga Intel yang banyak topsnya dan juga tuningannya MSI, softwarenya MSI yang kerja sama Nvidia, hasil AI-nya jadi kayak keren banget dan generate-nya cuma dalam waktu beberapa detik aja. Mantap sih.